Assalamualaikum Ibu Vera. Waalaikumsalam Ibu Deti. Bagaimana kabarnya Ibu Vera? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya Ibu Vera, hari ini Ibu Vera akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Betul Nah, Bu. saya sebagai observer sebelumnya akan menyampaikan dulu beberapa hal seputar kegiatan coaching yang akan disesuaikan dengan rubrik penilaian, begitu ya Ibu Vera ya. Di sini saya akan mengamati kegiatan coach dan coachee. Yang pertama yang akan saya amati, yang pertama adalah apakah percakapan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian saya pun akan mengamati yang ketiga, yaitu apakah coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach-nya gitu. Nah, sebelum mulai kegiatan coaching, saya juga akan menyampaikan 3 pertanyaan kepada Ibu Vera ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Vera sebagai coach? Nah, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik, baik. Dari 3 kompetensi yang barusan Ibu Vera sampaikan, kompetensi mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang paling spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan terakhir ya Ibu Vera. Yang ketiga yaitu indikator apa yang ingin Ibu Vera harapkan dari kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coach kali ini menemukan solusi serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu Bu. Baik Ibu Vera. Sepertinya dicukupkan diskusi praobservasi kita kali ini. Selamat menjalankan kegiatan coaching bersama coachee. Nanti kita akan bertemu kembali setelah kegiatan coaching. Kita Ya, ngobrol kembali ya Ibu Vera. baik. Selamat melaksanakan Ibu Vera. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Ibu Vera. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat nih Pak. Oh ya Pak, bagaimana dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih pada kali ini? Iya nih Bu, saya itu ingin sharing nih dengan Ibu, ingin berbagi apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Baiklah, tetapi kita tidak punya banyak waktu ya Pak ya, mungkin hanya sekitar 15 sampai 25 menit kita dapat berdiskusi pada kali ini. Kira-kira nih Pak, apa yang akan Bapak sampaikan? Ya, begini Bu, terkait dengan proses pembelajaran di sekolah saya, masih banyak sekali guru-guru yang menggunakan metode-metode yang menurut saya itu metode yang jadul gitu. Ceramah lagi ceramah lagi. Untuk saat ini kan, dari segi kemajuan zaman sudah semakin canggih, teknologi-teknologi yang saat ini kita temui juga kan sudah yang sangat canggih gitu. Dan menurut saya, penggunaan metode ceramah di sekolah itu sudah sangat tidak harus dilakukan untuk saat ini gitu. Karena yang saya harapkan itu pembelajarannya lebih bervariatif. Jangan monoton seperti yang terjadi saat ini. Oh iya, jadi di sekolah Bapak ini sekarang masih banyak guru dan pada proses pembelajarannya masih monoton ya Pak ya, dan masih kurang bervariatif mungkin begitu Pak? Iya, betul Ibu. Jadi proses pembelajaran yang menurut saya tadi sampaikan itu memang kurang bervariatif gitu. Bisa jadi kan anak-anak yang belajarnya juga kurang menyenangkan gitu. Jika memang guru-guru tersebut selalu menggunakan metode, model, dan media yang sudah jadul atau bagi saya itu terlalu monoton gitu. Baiklah Pak. Nih, jadi mereka masih enggan ya Pak ya untuk melaksanakan perubahan. Nah, kira-kira perubahan seperti apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan sekarang ini nih Pak? Ya, yang saya inginkan itu dari percakapan kita kali ini saya ingin mendapatkan perubahan yang
bisa menjadi kemajuan bagi sekolah saya gitu, kemajuan yang lebih baik lagi gitu, perubahan itu yang ingin saya harapkan gitu. Oke, baiklah. Jadi yang Bapak harapkan itu dari percakapan ini adalah adanya perubahan ya, Pak ya. Nah, Mhm, betul. kira-kira nih, Pak, perubahan seperti apa nih yang Bapak inginkan? Ya, perubahan yang saya inginkan itu seperti halnya penyampaian metode, media, dan model pembelajaran yang sekarang ini sedang dilakukan di sekolah saya itu bisa jadi lebih baik lagi gitu, lebih bervariatif. Misalnya saja gini, menggunakan metode atau media yang menggunakan dari aplikasi-aplikasi di internet seperti Quizizz atau yang lainnya yang memang sekarang ini banyak digandrungi oleh guru-guru yang lain gitu. Atau bahkan bisa juga penggunaan media PowerPoint itu bisa jadi suatu kemajuan gitu daripada ceramah dan ceramah lagi. Itu terlalu monoton atau terlalu biasa gitu yang harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh teman-teman saya. Oh iya, jadi Bapak pembelajaran yang inginkan adalah menggunakan metode model media tersebut yang dikatakan Hmm, itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya, dan iya kondisi betul. itu mungkin berada di level 10. Nah, kira-kira nih, sekolah Bapak ini berada di level berapa nih Pak? Ya, untuk saat ini mungkin saya di sekolah saya berada di level 5 Ibu. Karena dilihat dari situasi dan kondisi memang masih banyak guru yang menggunakan metode-metode yang menurut saya itu lama gitu atau jadul. Sepertinya ada di level 5 untuk saat ini. Nah, untuk di kondisi sekarang nih yang ingin berubah ke level berapa nih supaya terlihat lebih ada perubahan gitu Pak? Ya, kalau untuk ingin ada peningkatan mungkin saya bertahap saja gitu Bu, ingin ke level 7 saja dulu gitu karena untuk meningkatkan ke level yang lebih dari itu rasanya belum mungkin karena penyebabnya itu tadi masih banyak guru-guru yang menggunakan metode yang lama atau jadul bagi saya gitu. Mungkin level 7 dulu lah yang mungkin agak enggak terlalu jauh gitu dari level sebelumnya. Nah, setuju Pak nih. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan nih untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, usaha yang akan saya lakukan bisa berupa mentoring gitu, Bu, atau pendampingan secara individu dengan rekan-rekan saya yang lainnya atau bisa dengan cara, bertemu langsung secara face to face gitu, secara bergantian, begitu, Bu. Oke, nah untuk mentoring dan pendampingan individu nih, kira-kira selain strategi untuk diterapkan di sekolah sehingga teman-teman nyaman dengan apa yang disampaikan Bapak itu seperti apa? Ya. Untuk mentoring itu sendiri saya akan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah atau kepada tim kurikulum di sekolah saya sehingga mungkin bisa mengagendakan selain mentoring itu bisa ada pelatihan atau workshop tujuannya untuk meningkatkan kompetensi bagi guru-guru yang tadi saya anggap yang masih menggunakan metode yang lama gitu. Selain itu kan dari hasil pelatihan tersebut guru-guru tersebut akan mengaplikasikan ilmu yang didapatnya kepada siswa sehingga penggunaan media, metode, model belajar pun menjadi lebih bervariatif gitu, Ibu. Hmm, berarti Bapak ini sudah merencanakan mentoring ya Pak ya, pendampingan individu juga, serta workshop ya Pak ya. Nih, dari ketiga rencana tersebut, untuk saat ini mana yang lebih akan cepat realisasi menurut Bapak ini? Ya, untuk saat ini mungkin saya yang akan dilakukan yaitu mentoring saja dulu gitu, Bu. Kalau untuk pelatihan dan workshop itu kan memerlukan waktu yang tidak bisa tergesa-gesa gitu, perlu persiapan yang matang, segi waktu, biaya, dan juga ketika kita menghadirkan narasumbernya juga bukan orang-orang biasa gitu yang harus mumpuni di bidangnya. Mungkin itu yang akan saya lakukan, mentoring saja dulu gitu. Hebat sekali nih Mbak Cecep ini. Nah, Bapak ini berusaha untuk melakukan perubahan demi menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya, dan sesuai Mhm. dengan kebutuhan belajar murid. Nih, lalu kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan perubahan ini? Ya, yang akan membantu saya dalam menjalankan perubahan ini, saya mungkin akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain, Ibu. Sehingga saya tidak akan capek sendiri gitu. Saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan di sekolah saya. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan rekan kerja ya Pak ya? Iya, Nih, betul. kira-kira kapan nih Pak akan merealisasikan mentoring tersebut? Ya, saya kira secepatnya, Bu.
nggak perlu dilama-lama. Kalau mungkin saya ambil waktu, mungkin minggu depan akan saya mulai untuk melakukan mentoring ini. Hebat sekali ya Pak Cecep nih. Dari percakapan kali ini nih, apa yang telah Bapak dapatkan? Ya, dari percakapan ini saya memperoleh gambaran tentang bagaimana cara membuat perubahan-perubahan yang tadi saya inginkan atau yang saya harapkan di awal tadi gitu Bu, sehingga saya bisa menyelesaikan dengan bantuan teman-teman saya di sekolah gitu, sehingga yang tadinya guru-guru menggunakan metode yang jadul bisa menggunakan metode yang bervariatif gitu, dan menghadirkan orang lain juga di bidangnya gitu yang kompeten. Alhamdulillah nih Pak, sudah ada gambaran ya Pak ya tentang bagaimana adanya perubahan dalam penerapan media, metode, dan juga mode pembelajaran yang bervariatif. Baiklah, saya tunggu ya Pak ya kabar berikutnya setelah Bapak selesai melaksanakan mentoring yang sudah tadi Bapak sampaikan. Mantap sekali Pak rencana-rencananya. Nih Bapak Ya, siap. mudah-mudahan setelah melakukan perubahan metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, anak-anak semakin antusias dan semangat mengikuti pembelajaran sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada kebutuhan belajar murid. Ya, Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing dengan saya. Kemudian telah mendengarkan segala keluh kesah saya. Semoga pada saat pelaksanaannya saya diberikan kelancaran gitu serta mendapatkan hasil yang terbaik. Sama-sama Pak, mudah-mudahan Bapak berhasil dan terwujud dengan apa yang Bapak harapkan. Mungkin lain kali kita jika ada waktu ya Pak ya, kita sampaikan kembali dan menghubungi saya kembali sehingga kita bisa mengobrol-ngobrol di lain kesempatan lagi ya Pak ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan pamit, Ibu, dari diskusi kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama juga Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Vera. Waalaikumsalam Ibu Deti. Sudah selesai ya kegiatan coaching barusan ya. Alhamdulillah Nah, selesai Ibu. sebelum mengakhiri kegiatan observasi saya, izinkan saya menyampaikan pertanyaan lagi kepada Ibu Vera ya. Yang ingin saya tanyakan setelah dari kegiatan coaching barusan, itu indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Ibu Vera apa sudah tercapai gitu? Nah, pada coaching ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu sudah bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan kembali solusi-solusinya. Baiklah Ibu Vera. Menurut saya sebagai observer pula, tadi saya mengamati bahwa percakapan antara coach dengan coachee memang sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian coach sudah mencoba untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tadi saya amati coachee sudah dapat menemukan solusi sendiri begitu ya atas permasalahannya. Baiklah Bu Vera, terakhir yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi oleh Ibu Vera untuk kegiatan coaching selanjutnya barangkali? Nah, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah saya akan lebih memahami proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Seperti itu mungkin. Baiklah Ibu Vera, semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik sehingga kegiatan coaching ke depannya akan lebih baik lagi ya Bu Vera, dan mudah-mudahan saya di sini akan mengakhiri kegiatan observasi kegiatan coaching hari ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Vera atas waktunya. Sekian, saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Cecep.
Baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Pak Cecep sendiri bagaimana Ya, kabarnya? alhamdulillah saya juga baik, sehat gitu Ibu untuk saat ini. Begini Bu, sebelum kita memulai coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan Ibu jadikan acuan untuk nanti pada saat pelaksanaan coaching. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah mengajukan nanti si coaching itu mengajukan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada coachee-nya. Kemudian apakah coachee mampu menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Selain itu, diskusi kali ini juga harus menggunakan dan menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Kemudian Pak. pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bapak. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, saya bisa hadir secara penuh, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga saya bisa, me memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik Ibu. Kemudian pertanyaan kedua dari saya, kompetensi apa saja yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam observasi kali ini? Saya ingin mengembangkan 2 secara spesifik, Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Ya, baik Ibu, bagus ya. Ini Bu pertanyaan terakhir dari saya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu seperti apa yang Ibu harapkan? Baik, Bapak. Saya berharap, kegiatan coaching nanti, saya berharap coachee saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya secara sendiri begitu, Pak, tanpa bantuan dari coach. Ya, baik Ibu. Mungkin demikian Ibu, diskusi pra-observasi kita kali ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu bisa melanjutkan diskusi coaching dengan coachee Ibu yang mungkin sudah menunggu Ibu di sini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum Ibu Vera. Waalaikumsalam Bu Deti. Bagaimana kabar Bu Vera hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Vera. Bu Vera, katanya ada yang mau disampaikan ya kepada saya. Nah, iya betul sekali Bu nih. Saya ingin sedikit sharing nih dengan Ibu. Baiklah, saya di sini tidak punya banyak waktu, mohon maaf ya, antara 15 sampai 25 menit lah kita mungkin bisa berdiskusi sedikit. Kira-kira apa nih yang akan disampaikan Bu Vera pada saya? Baiklah Ibu, saya sebelumnya ucapkan terima kasih karena Ibu telah memberikan kesempatan saya ya Bu ya untuk menyampaikan apa yang mungkin akan saya sharingkan dengan Ibu. Jadi begini nih Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih, pada saat kegiatan belajar ini saya perhatikan kok dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan sama sekali. Masih saja menggunakan metode yang apa ya, sifatnya yang masih konvensional gitu, yang masih jadul. Nah, mereka masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariatif begitu Bu. Seperti misalnya ceramah, kemudian apalagi ya? Ya itu Bu sebatas ceramah aja dan padahal nih perkembangan zaman pada saat ini tuh teknologi tuh banyak banyak digunakan ya Bu ya. Apalagi dalam tahap pembelajaran nih. Kok rekan-rekan guru di sekolah saya ini sangat tidak ada yang tergerak untuk melakukan perubahan gitu. Yang pada akhirnya ini pembelajaran ini masih kurang bervariatif dan monoton gitu Bu. Jadi untuk menyesuaikan dengan waktu yang sekarang ini belum ini Bu, belum tepat menurut saya Bu. Hmm. Oh, baiklah Ibu Vera. Jadi Hmm. secara garis besar nih ya Bu ya dari cerita Ibu barusan, Hmm. jadi masih banyak guru di sekolah Ibu Vera
yang cara mengajarnya masih kurang bervariatif begitu ya Ibu Vera ya? Iya, betul, Bu. Jadi proses pembelajaran itu masih monoton, dan kurang bervariatif pada media dan mode pembelajaran yang, yang masih menggunakan mode lama ini. Dan ini membuat saya itu bingung dan terkesan, gemes gitu loh, Bu. Lah kenapa tidak menggunakan, media-media yang mudah saja, yang, pada era digital ini ya gunakan saja gitu, Bu, untuk proses pembelajaran tersebut. Baiklah. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin dilihat dari Ibu Vera dari percakapan kita hari ini, Bu Vera? Dari percakapan ini mungkin yang saya inginkan adalah, dalam pembelajaran tersebut ingin ada perubahan seperti itu, Bu. Baik. Perubahan seperti apa Ibu Vera yang ingin Jadi yang diinginkan? Iya, Bu. Jadi yang saya, inginkan itu adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metode, model, dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja nih menggunakan, berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes di zaman sekarang ini kan, mudah sekali ya, Bu, ya menggunakannya. Kemudian guru juga, bisa menggunakan metode, ceramah dengan, alat bantu dengan, PowerPoint ataupun video yang bervariatif. Mungkin kan banyak sekali Bu media-media pembelajaran yang ini gampang dicari dan gampang kita aplikasikan ke pembelajaran tersebut. Baik Ibu Vera. Kondisi yang disampaikan oleh Ibu Vera tadi ya, itu adalah kalau dilihat itu adalah kondisi yang sangat-sangat ideal begitu ya Bu Vera ya. Kalau kita kasih skala itu di angka 10 begitu ya Bu Vera. Nah kira-kira di sekolah Bu Vera sendiri ini sekarang sedang berada di level berapa Bu Vera? Nah, mungkin di saat ini sekolah saya itu berada di level 6 atau 5 gitu ya, Bu, ya. Karena di sekolah saya ini banyak guru yang belum mau dan belum tergerak gitu untuk menggunakan aplikasi digital nih. Jadi, untuk meningkatkan ke level lebih dari itu agak sulit mungkin ya, Bu, ya. Dan bisa saya asumsikan ini masih di level 5 atau 6 ini kadang ada saja yang menggunakan metode-metode lama gitu loh, Bu. Metode ceramah terus yang digunakan. Baiklah. Jadi sementara ada di level 5 begitu ya Bu Vera. Setelah adanya perubahan nanti kira-kira harapan Ibu Vera bisa ditingkatkan sampai ke level berapa ini? Nah, untuk sepertinya ditingkatkan ke level 7 mungkin Bu ya. Karena untuk meningkatkan level dari 7 itu sepertinya belum belum bisa gitu ya. Penyebabnya adalah banyak guru yang memang harus diberikan pemahaman yang secara bertahap. Tidak bisa diberikan perubahannya sekaligus gitu, Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Vera lakukan untuk mengadakan perubahan gitu Bu Vera? Sebetulnya sih saya masih memikirkan untuk rencana yang akan eh, saya lakukan itu untuk menciptakan perubahan ini, Bu. Mungkin saya akan melakukan mentoring dan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau secara bergantian mungkin, Bu. Baik Ibu Vera. Jadi sementara strategi yang akan Bu Vera laksanakan adalah kegiatan mentoring dan pendampingan individu begitu ya Bu Vera ya. Selain dua itu, kira-kira ada strategi lain nggak yang akan Ibu Vera laksanakan gitu? Mungkin selain mentoring akan berkonsultasi juga nih Bu pada kepala sekolah ataupun kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi bagi guru sehingga pada saat kegiatan belajar itu guru menggunakan berbagai media, model dan metode yang bervariatif begitu Bu. Bagus sekali. Jadi Bu Vera sudah punya 3 strategi nih ya, ada mentoring, kemudian ada pendampingan, juga ada workshop begitu ya Bu Vera ya. Nah kira-kira nih, dari ketiga strategi tadi, yang akan Bu Vera lakukan dalam waktu dekat ini, yang mana kira-kira? Sepertinya yang akan mudah ini metode mentoring mungkin Bu, karena saya sudah merencanakan mentoring tersebut untuk melakukan
perubahan dan persiapan yang matang, serta waktu dan biaya juga akan saya konsultasikan, serta penentuan narasumber haruslah yang berkompeten. Selain itu, pelaksanaannya pun membutuhkan waktu yang tidak mudah dan tidak sebentar. Jadi untuk saat ini saya akan menggunakan memaksimalkan juga kegiatan mentoring saja. Mungkin seperti itu, Bu. Hebat Ibu. Ibu sudah mau berusaha gitu melakukan perubahan untuk adanya perubahan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu Vera, kalau diadakan mentoring ini, ada nggak pihak lain yang terlibat atau bisa Ibu Vera lakukan sendiri? Sepertinya saya akan bekerja sama dengan rekan guru di sekolah, Bu, dan memang di ahli IT begitu, Bu ya, atau menggunakan pembelajaran yang mumpuni, misalnya di sekolah ada guru yang sudah berkompeten di bidangnya. Iya, bagus Ibu Vera. Berarti Bu Vera sekarang akan melaksanakan kolaborasi begitu ya dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira ini kapan akan Ibu Vera laksanakan nih rencana tadi? Rencananya akan saya laksanakan secepatnya mungkin, Bu ya. Minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dengan rekan guru ataupun yang akan mencoba melakukan monitoring tersebut. Hebat sekali Bu Vera. Jadi Bu Vera, apa yang sudah Bu Vera dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang sudah saya dapatkan adalah gambaran nih Bu, bagaimana cara membuat perubahan di sekolah saya dengan rencana pelaksanaan mentoring yang akan dibantu juga oleh rekan guru di sekolah itu. Selain itu juga dibantu rekan yang memang di sekolah berkompeten di bidang IT. Alhamdulillah, akhirnya Bu Vera sudah punya gambaran nih bagaimana gitu ya adanya perubahan terhadap cara belajar yang selama ini monoton gitu ya Bu Vera ya. Mantap sekali rencana yang sudah Bu Vera laksanakan ya, akan dilaksanakan. Mudah-mudahan setelah melakukan perubahan nanti anak-anak menjadi lebih antusias dalam belajar begitu ya Bu Vera ya. Saya nggak sabar nih Bu Vera, saya akan menunggu kabar dari Bu Vera nanti kalau sudah dilaksanakan kegiatan mentoringnya ya Bu Vera ya. Baik, Ibu, nanti akan saya kabari secepatnya ya, Bu, tentang apa yang sudah saya lakukan perubahan tersebut. Baik. Saya sepertinya pamit dulu Bu Vera. Sekian kegiatan coaching kali ini ya. Jangan lupa nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya atas waktunya untuk kembali berbincang dengan Ibu. Sama-sama Bu Vera. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Deti. Assalamualaikum Ibu Deti. Waalaikumsalam Pak Cecep. Ibu sudah melakukan coaching ya dengan coach Ibu sendiri. Baiklah, sebelum penutupan saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi kali ini. Yang pertama yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi indikator apa yang ingin Ibu harapkan yang tercapai gitu pada saat diskusi tadi? Baik Bapak, dari kegiatan coaching tadi, saya sudah melaksanakan percakapan alur tirta begitu Pak ya. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah menanyakan identifikasi, kemudian rencana aksi, juga tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching saya pada akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya secara sendiri begitu Pak. Ya, baiklah Ibu, menurut saya tadi pada saat Ibu melaksanakan coaching ya, proses diskusinya sudah sesuai dengan alur tirta yang kita sepakati bersama pada saat tadi di awal gitu Bu. Kemudian Coach juga sudah berusaha menggali dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan sehingga coach yang tadi Ibu ajak diskusi itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Bu.
Kemudian pada saat coaching juga sudah sesuai dengan prinsip alur pada saat melaksanakan coaching. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita akhiri, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dan berhasil didapatkan pada saat proses coaching yang telah baru saja Ibu laksanakan? Sepertinya saya ingin mendalami bagaimana alur TIRT itu Bapak, sehingga nanti ke depannya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi begitu Pak. Ya, begitu Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya dengan baik gitu sehingga pembelajaran yang telah kita dapatkan dari coaching tadi juga bisa jadi ilmu bagi kita juga ya Bu. Mungkin dapat saya sampaikan demikian Ibu observasi kita kali ini. Semoga yang kita diskusikan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin saya akan pamit undur Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Cecep. Waalaikumsalam Ibu Pera. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak, sebelum kita memulai coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada coaching kali ini ya Pak ya. Coaching dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada coachee, kemudian apakah coachee mampu menjawab atau merespon pertanyaan dari coachee. Selain itu juga diskusi kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau yang ingin saya dapatkan dari diskusi kali ini yakni yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Ibu. Baik. Kompetensi apa saja yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, mungkin yang akan saya tingkatkan itu hanya 2 saja gitu Bu untuk saat ini, ini mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang akan dikembangkan seperti apa yang diharapkan oleh Bapak itu sendiri? Ya, saya menginginkan coachee saya itu pada saat nanti diskusi, dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya disertai dengan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengantisipasi permasalahannya gitu, Ibu. Baik Bapak, demikian diskusi pra-observasi kita kali ini. Untuk itu selanjutnya silakan Pak Cecep untuk melakukan diskusi coaching dengan coachee Ibu Deti. Silakan untuk melaksanakannya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga buat diskusi kita di pra-observasi kita kali ini. Iya. Assalamualaikum Ibu Deti. Waalaikumsalam Bapak Cecep. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak Cecep. Bagaimana Pak Cecep kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat selalu gitu ya Ibu. Kemudian gini Bu, saya ingin bertanya nih dengan Ibu, dengar-dengar Ibu katanya mau ada yang disampaikan nih kepada saya jadi penasaran apa ya Bu? Betul Pak, saya ingin sedikit sharing kalau diperbolehkan Pak. Ya, baiklah Ibu. Kita tidak punya waktu yang begitu luang gitu ya Bu. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit kita bisa melaksanakan diskusi kita kali ini. Kira-kira apa nih Bu yang akan Ibu sampaikan kepada saya? Begini Pak, tentang permasalahan yang ada di sekolah saya nih Pak.
Kalau saya perhatikan rekan-rekan saya itu dari tahun ke tahun itu cara mengajarnya tidak pernah berubah begitu, Pak. Monoton, maksudnya menggunakan ceramah lagi. Hasilnya adalah, murid-murid di sekolah saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, begitu, Pak. Oh, jadi di sekolah tempat Ibu mengabdi masih banyak guru-guru yang menggunakan metode media dan, cara mengajar yang masih monoton gitu ya, Bu? Atau yang bisa dikatakan menurut kita masih kurang bervariatif gitu, betul, Bu? Betul, Pak. Nah, itu dia, Pak, yang saya bingung gitu, saya gemes juga, gimana ini saya harus saya pengen mengadakan perubahan gitu, Pak. Ya, baiklah Ibu. Jadi mereka masih enggan untuk melakukan perubahan ya, Bu? Kira-kira menurut Ibu perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari, percakapan kita kali ini? Ya, Pak, dari percakapan bersama Bapak yang saya harapkan tentunya akan ada perubahan gitu ya, Pak, ya, terhadap rekan-rekan saya di sekolah nantinya begitu, Pak. Baiklah, jadi mereka masih enggan untuk melaksanakan perubahan gitu ya, Bu? Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita sekarang ini? Ya, Bapak, saya berharap gitu dari percakapan kita hari ini, saya berharap mudah-mudahan ada perubahan gitu untuk rekan-rekan saya di sekolah nantinya, Pak. Oh, baiklah Ibu, yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini adanya perubahan gitu ya, Bu, bagi teman-teman. Iya, jadi, Ibu, dalam penggunaan metode dan media pembelajaran di sekolah itu bisa dikatakan kondisi yang ideal itu yang menggunakan ketiga itu ya, Bu, media, model, dan cara mengajarnya yang sudah baik gitu. Itu Betul mungkin level 10 betul. ya. Kira-kira kalau di sekolah Ibu sendiri berada di level berapa gitu, Bu, untuk saat ini? Kalau melihat kondisi sekarang sepertinya sekolah saya ada di level 5, Pak. Iya, untuk kondisi sekarang ini kira-kira ingin berubah ke level berapa gitu, Bu? Dari tadi yang Ibu sampaikan level 5. Iya, Kira-kira mau meningkat ke level berapa gitu, Bu? masih, Pak, sekolah saya masih di level 5 karena emang, masih banyak kendala gitu ya, masih banyak guru-guru senior yang susah diajak untuk berubah. Kalau kalau sekarang saya mengharapkan ada perubahan ya setidaknya bisa naik level ya, Pak, nggak usah Mhm, tinggi-tinggi amat, ya sampai ke level 7 barangkali, Pak. iya. Baik, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai untuk menemukan adanya perubahan atau mencapai peningkatan level itu, Ibu? Sebetulnya sih saya masih bingung gitu ya, Pak, ya, cara apa gitu yang bisa saya lakukan untuk mengadakan perubahan terhadap rekan-rekan kerja saya. Sepertinya, Pak, saya baru punya ide yaitu akan melaksanakan kegiatan mentoring begitu, Pak. Mhm. Mentoring, antara rekan-rekan guru yang sudah mau berubah gitu, bisa mentoring dengan saya ataupun, melaksanakan pendampingan individu. Sepertinya itu, Pak. Ya, baik Ibu. Untuk, pelaksanaan mentoring dan pendampingan individu itu sendiri, kira-kira selain itu strategi apa yang ingin Ibu terapkan di sekolah sehingga teman-teman Ibu itu pada saat mengajar itu nyaman dengan apa yang disampaikan oleh Ibu? Ya, Pak. Selain mentoring dan pendampingan individu, sepertinya saya ada ide untuk, menyampaikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, juga ke apa, Wakasek Kurikulum sepertinya, Pak. Gimana kalau diadakan semacam workshop begitu, Pak. Pelatihan untuk rekan-rekan guru semuanya untuk adanya pelatihan mengenai model-model ataupun media-media pembelajaran, seperti itu sepertinya, Pak. Ya, baik Ibu. Dari ketiga hal yang tadi seperti yang Ibu sampaikan, mentoring, pendampingan individu, adanya pelatihan atau workshop, kira-kira dari keempat, hal yang barusan, yang mana sih yang akan Ibu realisasikan yang sekarang ini bisa dilaksanakan gitu, Bu? Sepertinya kalau untuk dalam waktu dekat kegiatan mentoring yang bisa dilaksanakan, Pak.
Soalnya kalau kegiatan workshop itu membutuhkan waktu atau persiapan yang matang dulu, kemudian selain persiapan yang matang, tentunya juga berkaitan dengan masalah pembiayaan, kemudian juga harus menghadirkan narasumber yang mumpuni, begitu Pak. Jadi sepertinya untuk dalam waktu dekat saya akan melaksanakan yang sederhana saja, yaitu kegiatan mentoring Pak. Wah, hebat Ibu ini sudah mau berusaha melakukan perubahan demi menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid di sekolah kita. Lalu kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu pada saat melaksanakan perubahan ini? Sepertinya untuk kegiatan mentoring ini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang punya pengalaman dalam menggunakan metode cara mengajar yang bervariatif Pak. Di tempat saya ada yang namanya Bapak Haji Asep. Sepertinya saya akan berkolaborasi dengan beliau Pak. Oh, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu di sekolah tempat Ibu mengajar begitu Bu? Betul Bapak. Kira-kira Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan untuk kegiatan mentoring ini, Bu? Secepatnya mungkin Pak, atau mungkin minggu depan saya akan coba dulu berkoordinasi dengan rekan tadi yang akan membantu saya untuk melaksanakan mentoring, seperti itu Pak. Ya, wah hebat sekali Ibu ini. Ibu, dari percakapan kita kali ini yang telah kita dapatkan, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dengan percakapan kita kali ini saya menjadi punya gambaran nih Pak ya, yang tadinya saya kebingungan, saya harus gimana mengadakan perubahan, tetapi setelah adanya percakapan dengan Bapak, saya punya gambaran gitu, bagaimana saya harus melaksanakan perubahan terhadap rekan-rekan kerja saya di sekolah gitu Bapak. Ya, alhamdulillah Ibu sudah menemukan gambaran tentang bagaimana cara menanggulangi adanya perubahan dalam hal penerapan metode, media, dan model pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Baiklah, saya tunggu kabar berikutnya ya Bu setelah Ibu selesai melaksanakan mentoring yang tadi Ibu sampaikan dan Ibu maksudkan. Mantap sekali ini dengan rencana-rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Mudah-mudahan setelah kita melakukan perubahan metode yang tadi Ibu laksanakan, proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan, lebih bervariatif. Kemudian siswa-siswa juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu, sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat belajar di kelas gitu. Terima kasih Bapak, iya Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya seputar masalah yang terjadi di sekolah. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan mentoring nanti dengan baik pastinya Pak ya. Baik Ibu, sama-sama Ibu, mudah-mudahan berhasil dan terwujud apa yang Ibu harapkan nanti ya Bu. Mungkin lain kali Ibu bisa menghubungi saya kembali terkait dengan diskusi lanjutan yang telah kita laksanakan kali ini. Sehingga Terima kita kasih bisa Bapak. mengobrol lagi ya Bu di lain kesempatan gitu. Terima kasih Bapak. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Saya pamit dulu ya Pak ya. Ibu Terima kasih silakan. banyak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum Bapak. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Cecep. Ya, waalaikumsalam Ibu. Nih, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Deti ya Pak ya. Iya, betul. Sebelum penutupan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat pelaksana coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada saat saya tadi melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan anyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Sehingga pada alur tersebut saya bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan disertai dengan penemuan solusi atau jalan keluar yang akan menjadikan solusi dari permasalahan itu yang tadi disampaikan oleh coaching saya.
Mhm. Baik Pak, menurut saya sebagai observer pada saat proses coaching tadi sudah berlangsung dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu juga Bapak sudah berusaha menggali dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Deti sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching tersebut. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berhasil diciptakan dari proses coaching yang telah dilakukan yang baru saja dilakukan oleh Bapak tersebut? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah saya ingin lebih memahami proses Tirta itu, Bu. Sehingga pada saat nanti saya melakukan coaching kembali, saya bisa melaksanakannya secara lebih baik lagi gitu. Ya, baik. Begitu ya, Pak ya. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.